Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu ya, dan pastinya lancar terus rezekinya. Balik lagi nih bareng Kang Slamet. Pada kesempatan kali ini, Kang Slamet mau bawain alur cerita film untuk menemani santai teman-teman sekalian. Alur cerita film kali ini berjudul Lampor, atau bisa kita sebut dengan Keranda Terbang. Sebelum masuk ke ceritanya, ada baiknya buat teman-teman semua untuk bisa subscribe, like, dan share ya. Tak bisa dipungkiri, Indonesia memang punya banyak kebudayaan dan cerita-cerita mistis yang tersimpan di dalamnya. Salah satu adalah film Lampor atau Keranda Terbang. Film ini merupakan kisah adaptasi legenda setan pencabut nyawa yang menggunakan keranda terbang di belakangnya. Awal cerita di mana ada sebuah keluarga yang mana saat itu hanya seorang ibu dan dua anaknya. Karena pada saat itu bapaknya sedang melakukan pesugihan. Saat ibu Neta menghampiri ayah Neta di tempat dukun, pada saat itu datang sebuah keranda terbang. Dan ternyata itu merupakan pesugihan bapaknya Neta, yang mana keranda terbang ini mengambil tumbal dari adik Neta pada saat itu, sehingga adik Neta ini menjadi korban dari pesugihan bapaknya. Ternyata setelah kejadian itu, ibu Neta kemudian meninggalkan bapak Neta ini di sebuah pulau Jawa. Kita harus pergi jauh, jauh dari sini. Dan kini sudah 25 tahun berlalu, Neta sudah memiliki dua anak yang bernama Adam dan Sekar. Suatu hari ketika Neta sedang menemani ibu, yang kemudian ibunya ini ingin memberikan sebuah pesan kepada suaminya, yang pada saat itu Neta diminta untuk pergi ke Jawa untuk menyampaikan pesan itu kepada ayahnya. Neta dan juga suami beserta dua anaknya pergi ke Jawa untuk menyampaikan pesan ibu kepada ayahnya. Dan di saat akan menuju ke desa, Neta pada saat itu, keluarga Neta ini dijemput oleh seorang laki-laki yang bernama Yoyo. Namun sayang, saat sampai di rumah Neta, justru mendapati bapaknya telah meninggal. Dan diceritakan Yoyo bahwa bapaknya meninggal karena penyakit jantung. Meninggal tadi pagi kena serangan jantung. Namun justru saat Neta yang baru datang malah udah digosipin bahwa kedatangannya ini adalah penyebab kembalinya sebuah keranda terbang atau bisa disebut juga dengan lampor. Mati di gondol lampor. Goro-goro deh. Tepat saat masuk rumah di saat itu ada Nini dan Bimo juga, yang mana mereka berdua merupakan asisten dari Pak Jamal, ayah dari Neta. Dan di saat itu juga Neta menyaksikan dukun Atmo yang sedang mengeluarkan susuk dari tubuh ayahnya. Dan di saat itu juga ternyata ada istri kedua Pak Jamal di saat berada di situ menangisi Pak Jamal yang telah meninggal, di mana Asti ini mempunyai anak angkat yang bernama Mita. Setelah ritual pengeluaran susuk dari tubuh Pak Jamal, kemudian mereka semua yang ada di situ memakamkan jasad Pak Jamal. Pada saat itu juga agar tak berlarut-larut, dalam kondisi itu ternyata justru Sekar menghilang. Bang, Sekar mana? Dan ternyata setelah dicari, Sekar berada di kuburan adiknya Neta, yang mana Sekar ini ternyata katanya Sekar sendiri mengatakan bahwa itu adalah kuburan adiknya Neta. Dikasih tahu kakek. Lalu saat di rumah, di saat itu Edwin suami dari Neta ini ngobrol dengan Yoyo. Dan saat itu Yoyo memberitahu kalau Bimo itu simpanannya Asti, istri Pak Jamal. Dia itu pacar gelapnya Mbak Asti, Bang. Dan Yoyo juga menceritakan kalau saat ini sedang ada lampor di desa itu. Dan lampor ini keluar biasanya habis Isya. Maka di saat itu desa itu kalau sudah habis Isya tidak ada lagi yang keluar rumah, karena lampor akan mendatanginya dan akan membunuhnya, menjadikan sebuah korban lampor. Edwin yang merasa tidak percaya gitu aja, karena tidak ada asap kalau tidak ada api. Maka dari itu tidak mungkin lampor itu ada kalau tidak ada sebabnya. Dan tidak mungkin karena kedatangan Neta ini disangkut pautkan dengan kedatangan lampor itu. Ini konyol yuk, nggak masuk akal loh. Di sisi lain ternyata Neta pada saat itu menemukan sebuah boneka yang mengingatkan dirinya pada masa lalunya saat dirinya masih kecil.
Lalu saat malam itu Neta kemudian dikasih tahu sama Mita kalau di rumahnya itu banyak ular berbisa, sehingga Mita meminta Neta untuk hati-hati, serta juga Edwin dikasih tahu sama Bimo kalau di desa itu sedang marak dengan adanya lampor. Mita yang sedang pacaran dengan cowoknya pada malam itu dijemput oleh cowoknya, yang mana pada saat itu mereka boncengan untuk pergi ke suatu tempat. Namun sayang, saat berada di sebuah gubuk, justru pacarnya ini pada saat itu diambil lampor. Dan Mita kemudian menyaksikan kematian pacarnya itu yang dibunuh oleh lampor. Sehingga menyebabkan Mita ini pingsan di gubuk saat malam itu juga. Di sisi lain, Edwin yang di rumahnya kemudian melihat lampor dari jendela. Namun dirinya kemudian melihat menggunakan pantulan HP-nya agar dirinya tidak ketahuan oleh lampor itu. Di saat itu Edwin kemudian memeluk anaknya Adam. Namun di saat itu Adam justru melihat kakeknya menutup jendela untuk menghindari lampor itu. Keesokan paginya, Adam dan juga Sekar sedang bermain di lapangan hijau. Dan saat bermain di saat itu lagi-lagi Sekar mendapat panggilan. Namun di saat itu Sekar yang mendatangi panggilan itu tak mendapati siapapun yang memanggilnya. Namun Sekar mencari-cari sumber suara itu dan tepat saat di bawah pohon Sekar justru menemukan tubuh Meta sedang tergeletak di bawah pohon saat itu. Dan seketika Sekar yang histeris ini menjerit. Di saat itu Adam kemudian membawa Sekar menuju ke rumah dan Adam kemudian menceritakan semuanya kepada Edwin dan Neta atau kepada kedua orang tuanya itu. Dengan sigap Edwin kemudian menyamperin Mita dan membawanya pulang. Namun justru tepat saat sampai di rumah, saat disadarkan Mita ini kemudian kesurupan makhluk halus. Dan Mita yang kesurupan ini menunjuk Neta dan mengatakan bahwa Neta ini adalah sumber keburukan dari semuanya. Dan mengatakan kalau Neta ini yang membawa lampor ke desa itu. Nini yang saat itu berada di situ dengan inisiatifnya kemudian pergi memanggil Pak Atmo dukun desa. Di sisi lain Adam yang sedang bermain layangan di lapangan, namun sayang pada saat itu layangannya putus. Adam yang masih cinta dengan layangannya ini kemudian mengejar layangan itu dan saat tepat layangan itu jatuh di bawah sebuah pohon yang besar, namun Adam mendapati sebuah kain yang menjulur dari dalam tanah. Entah apa yang ada di pikiran anak kecil ini, kok mau narik kain itu. Dan saat ditarik justru Adam mendapati sebuah boneka. Sontak kaget si Adam ini. Namun di saat itu Bimo memanggil Adam. Seketika boneka yang Adam temukan itu menghilang. Kembalinya di rumah, Mbah Atmo dukun desa ini sampai di rumah dan saat itu bukannya menyembuhkan Mita, justru Mbah Atmo yang dibantu dengan Bimo pada saat itu akan membawa Mita ke suatu tempat untuk tujuan agar tidak ada korban lampor katanya. Namun Edwin bersikeras mencegah agar Mbah Atmo ini untuk tidak membawa Mita. Namun Mbah Atmo meyakinkan kalau tidak dibawa maka malam itu lampor akan datang ke rumah itu dan kemudian mengambil Mita. Maka Edwin akhirnya mengalah dan membiarkan Mita dibawa. Tepat saat itu Yoyo mendatangi sebuah gubuk yang mana di gubuk itu ada Mita. Karena merasa mengganjal di hati, maka pada saat itu Edwin kemudian menyusul menemani Yoyo. Dan saat berada di rumah itu Mita ini mengatakan bahwa pendosa yang membawa lampor itu bukan Neta, tapi justru Asti dan juga Bimo yang menjadi penyebab semuanya. Siapa? Ibu dan Mas Bimo. Dan Mita juga menceritakan bahwa Astilah yang membunuh Pak Jamal. Namun kondisi saat itu Yoyo dan Edwin juga tak bisa melindungi Mita dari terkaman lampor. Dan tepat di depan mata Yoyo dan Edwin Mita dibunuh dan dibawa lampor pada saat itu juga. Dan keesokan harinya tepat jam 6 kurang gitu, nah, Edwin yang mengetahui semuanya kemudian memberitahu bahwa kalau sebenarnya biang dari segala masalah ini adalah Asti dan Bimo. Serta Asti jugalah yang membunuh ayahnya Neta. Namun pagi itu justru Edwin mendapati anaknya Adam tidak ada di rumah dan menghilang. Sontak Edwin ini gelisah. Kemudian mencari kemana-mana anaknya ini. Lalu di saat sedang mencari Adam dirinya bertemu dengan Yoyo. Namun dan kemudian Yoyo meminta Adam untuk pulang dulu. Dan saat itu di rumah mereka mendapati kalau di rumahnya juga ada Mbah Atmo. Dan saat itu Mbah Atmo mengatakan bahwa Adam ini dibawa oleh lampor. Namun Edwin justru pada saat itu emosi dan menyerang Bimo.
dan mengatakan bahwa semuanya ini adalah disebabkan oleh Bimo. Namun Asti yang ada di situ menyela mereka semua dan justru meminta Neta ini mengatakan yang sebenarnya yang terjadi. Dan Neta pun kemudian menceritakan semuanya kepada Edwin. Edwin yang mendengar hal itu marah kepada Neta. Kenapa gak jujur dari dulu? Namun Edwin juga tak putus asa dan tak akan menyerahkan anak-anaknya kepada lampor sialan itu. Edwin mencari tahu dan menemukan bahwa air terjun di daerah desa itu merupakan sarang lampor dengan bantuan Yoyo. Kemudian Edwin menuju ke air terjun itu. Gua kuntum mayat, Bang. Bang. Di sisi lain, Mbah Atmo ini juga menuju air terjun yang sama. Dan Mbah Atmo masuk ke sebuah goa. Edwin yang kemudian menemukan goa yang ada di daerah air terjun itu dan masuk ke goa itu. Dan ternyata di dalam goa itu udah ada Mbah Atmo. Pikiran Edwin yang udah kalut dan berpikir semua adalah penyebabnya adalah Mbah Atmo. Edwin pun menyerang Mbah Atmo dengan sebuah garuk besi. Dan tepat pada saat itu menusuk perut Mbah Atmo. Namun Mbah Atmo ini masih hidup. Edwin yang hendak pergi dilempar garuk itu hingga pingsan. Dan Mbah Atmo pun pergi dari situ. Dan di saat itu Mbah Atmo minta bantuan dengan Bimo. Namun Bimo tak membantu Mbah Atmo, malah justru meninggalkan Mbah Atmo begitu saja. Hingga pada saat itu Mbah Atmo tergeletak begitu saja. Edwin yang terbangun dari pingsannya kemudian dibantu oleh Yoyo pergi dari goa itu. Dan ternyata di sisi lain Mbah Atmo ini masih hidup dan kemudian membenahi usus yang menggelewer pada dirinya, kemudian bangun lagi dan pergi dari tempat itu juga. Di sisi lain, Sekar yang katanya dapat pesan dari kakeknya pada saat itu mengatakan kepada ibunya Neta bahwa kata kakeknya ini kalau nantinya anak Neta ini akan diambil oleh lampor, entah itu Adam ataupun Sekar. Dan Sekar juga mengatakan bahwa dirinya juga sering bertemu dengan kakeknya. Mendengar hal itu, Sekar kemudian mendatangi makam ayahnya. Dan saat lagi di makam ayahnya, Neta ini bertemu dengan Asti. Dan di saat itu Neta membeberkan semua yang terjadi dan semua itu adalah ulah Asti. Lalu kemudian dirinya balik lagi ke rumah. Saat di rumah Neta dikasih tahu lagi oleh Sekar dan memperlihatkan sebuah lukisan dan juga rekaman. Dimana pada saat itu Neta kemudian memberitahu Asti. Dan tepat saat Neta memberitahu Asti, Sekar kesurupan arwah kakeknya. Dimana pada saat itu Sekar mengatakan bahwa Asti telah dihianati oleh Bimo dan juga Nini. Lalu Neta menitipkan Sekar kepada Asti di mana Neta ingin mencari bukti terkait Bimo dan juga Nini. Pada saat itu Neta pergi ke sebuah pohon besar di mana pohon itu yang ada di lukisan yang ditunjukkan oleh Sekar. Namun di saat itu justru Nini datang dan memukul Neta. Sehingga pada saat itu Neta yang melawan hampir memenangkan pertikaian itu. Namun Bimo datang dan memukul Neta hingga pingsan. Di saat bangun dari pingsan itu Neta mendapati bahwa dirinya berada di sebuah depan gubuk dan terikat. Dan di saat itu justru Adam menemukan Neta. Tepat saat itu lampor datang. Dan saat akan membawa Neta justru Edwin menahan dan menarik Neta tepat saat. Dan di saat itu Yoyo kemudian mematikan lampu yang menyoroti Neta dan Yoyo, menyoroti Bimo dan Nini. Sehingga pada saat itu lampor melepaskan Neta dan mengejar Nini dan Bimo. Bimo kemudian dibunuh oleh lampor dan membawa Nini bersamanya. Di sisi lain, Mbah Atmo yang mendatangi rumah Asti dan memaksa Asti untuk menyerahkan Sekar pada saat itu, namun Asti tidak mau memberikan Sekar kepada Mbah Atmo. Neta yang mengetahui kalau Sekar dalam bahaya dan akan diambil lampor, sontak dengan sigap Neta mengikuti lampor itu dan saat sampai Neta yang akan diambil kemudian dicegah oleh Sekar. Di saat itu justru kemudian tubuh Sekar ini dirasuki oleh arwah Jamal, ayah dari Neta, dan mengatakan bahwa pesan apa yang akan disampaikan Neta dari ibunya. Neta kemudian menyampaikan pesan itu dengan memeluk Sekar. Lampor yang tadinya mengejar mereka justru mendatangi Mbah Atmo dan membunuh Mbah Atmo di rumah. Dan film pun selesai. Dan itulah legenda lampor. Jadi kalau menurut Kang Slamet sih, sebenarnya semua itu adalah sebab manusia yang serakah akan dunia sehingga menjadi budak setan. Maka dari itu jagalah diri untuk senantiasa menjadi manusia yang beriman kepada Sang Pencipta. Jadi begitu kesimpulan yang Kang Slamet kira-kira bisa simpulkan. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Komen-komen di bawah ya. Kang Slamet pamit undur diri. Bye-bye.